Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisaul Mafudo. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peran sistem database dalam sistem informasi manajemen database. Nah, di sini ada yang pertama yaitu pengertian dari database. Data adalah fakta baik dalam bentuk angka-angka, huruf-huruf, ataupun yang dapat digunakan sebagai input dalam proses untuk menghasilkan informasi. Seperti apa yang telah dijelaskan pada bab 2 bahwa apakah suatu fakta itu merupakan data atau bukan sangat ditentukan oleh informasi apa yang dibutuhkan. Data dalam database bisa diartikan sebagai data yang tersimpan di dalam komputer. Nah, data mengemukakan ada 3 macam data sebagai berikut. Yang pertama, input. Input data adalah data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi. Yang kedua yaitu output data, merupakan keluaran dari sistem informasi. Dan yang ketiga yaitu ada database, merupakan kumpulan data-data yang tersimpan di dalam media penyimpanan di suatu perusahaan atau di dalam komputer. Beberapa contoh data yang biasa dipelihara oleh perusahaan adalah data produk, data rekening, akun, data mahasiswa, dan data perencanaan. Yang kedua yaitu database administrator. Orang atau departemen yang bertanggung jawab dalam mengelola database disebut DBA. Bagian DBA atau database administrator yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola data dan DBMS baik secara logis maupun secara fisik. Kedua, menentukan konfigurasi hardware dan software pendukung sistem informasi keseluruhan. Dan yang terakhir, menyusun kebijaksanaan dan standar untuk menghubungkan sistem informasi dan pemakaian dari sistem tersebut. Kemudian ada organisasi data pada database tradisional. Organisasi data pada database tradisional memiliki tujuan agar sistem informasi yang efektif memberikan kepada para pemakai sistem informasi yang akurat, relevan, tepat waktu, dan lengkap. Informasi ini merupakan hasil pengelolaan data yang disimpan dalam file-file komputer. Nah, di sini ada hierarki data. Yang pertama ada bit. Bit itu adalah unit terkecil dari data. Bit ini menggambarkan sinyal O dan 1, di mana 0 berarti tidak ada arus listrik dan 1 ada arus listrik. Kedua ada bytes, adalah kumpulan dari bit-bit yang membentuk sebuah karakter. Yang ketiga ada file atau elemen data. Data elemen adalah kumpulan karakter-karakter yang membentuk suatu kata atau sekelompok kata atau angka. Yang kemudian ada record, merupakan kumpulan dari file-file yang secara logika berhubungan. Kemudian ada file, adalah kumpulan dari record-record yang berhubungan dengan suatu objek tertentu. Dan yang terakhir ada database, yaitu kumpulan dari data-data yang tersimpan dalam file-file. Keempat ada media penyimpanan data. Data dalam sistem informasi manajemen berbasis komputer tersimpan dalam 2 media penyimpanan, yaitu dalam media penyimpanan utama dan media penyimpanan kedua. Media penyimpanan utama umumnya bersifat volatile, artinya akan hilang saat listrik sebagai sumber energi tidak ada. Masyarakat sering mengatakan media penyimpanan utama ini sebagai memori, contohnya RAM, Random Access Memory. Yang pertama, menyimpan penyimpanan data secara sekunder terdiri dari media penyimpanan untuk data secara berurutan. Melalui media ini record data akan dibaca dengan cara yang sama dengan saat penyimpanan, yang memungkinkan pemakai untuk membaca data dalam urutan yang diperlukan tanpa harus memperhatikan bagaimana penyusunannya secara fisik dari media penyimpanan data tersebut. Yang kedua, media penyimpanan berurutan pita magnetik. Pita magnetik terbuat dari plastik bercampur zat tertentu dan sebagian besar membentuk seperti kaset. Kedua, data yang direkam akan dicatat berdasarkan bit-bit itu mewakili tiap karakter dan disusun melintang terhadap lebar pita.
Kita mengupdate file data pada pita magnetik, ada penambahan record, penghapusan record lama, dan mengubah atau memodifikasi record lama yang ada. Kemudian ada media penyimpanan secara langsung atau DASN. DASN ini media yang dapat digunakan untuk menyimpan secara langsung data ke nomor record yang kita inginkan. Kemudian yang kelima ada membaca dan menulis data pada DASD. Terdapat 3 cara menentukan alamat record. Yang pertama atau direct atau random secara langsung, ada hashing atau pakai rumus, dan indekses sekuensial atau urutan berdasarkan indeks. Yang keenam yaitu menentukan alamat record dengan hashing. Menentukan alamat record dengan menggunakan hashing muncul karena menentukan alamat dengan sekuensial memberikan akses yang lama. Sedangkan dengan menggunakan cara akses langsung sulit menentukan nomor record tertentu yang berhubungan. Misalnya seorang pelanggan bernama Doni sering membeli barang ke perusahaan secara kredit. Nah, menentukan alamat dengan menggunakan metode ini memberikan banyak kesulitan, terutama yang berhubungan penambahan data baru atau insert atau penghapusan data yang ada atau delete. Keenam yaitu menentukan alamat record dengan menggunakan urutan yang diindeks. File dapat disusun urutannya dengan menggunakan indeks. Melalui metode ini, record-record dicatat pada piringan secara berurutan. File-file indeks yang berisi kunci-kunci record disimpan dalam file yang terpisah. Kemudian ada masalah pada organisasi data tradisional. Masalah pada database tradisional adalah data rangkap dan tidak konsisten. Kemudian kesulitan dalam mengakses data terisolasi, data sulit diakses secara bersamaan, masalah keamanan data, serta masalah integritas. Nah, masalah-masalah di atas sangat dominan pada sistem database tradisional. Dengan sistem database yang lebih maju atau modern, sistem tersebut akan memberikan banyak keuntungan bagi sistem informasi manajemen. Di antaranya, data yang berlebihan dapat dikurang, ketidakkonsistenan data dapat dihindari, data dapat dipakai secara bersama, standarisasi data dapat dilakukan, serta konflik interest dapat diseimbangkan. Kemudian ada organisasi data pada database modern. Manajemen data dalam arti sempit bahwa perusahaan dikatakan sudah mengelola data atau informasi dengan baik bila sudah menggunakan atau menerapkan DBMS (Database Management System). Manajemen data dalam arti luas bahwa perusahaan sudah mengelola data atau informasi dengan baik bila sudah menggunakan atau menerapkan IRM atau manajemen sumber daya informasi yang komponennya meliputi hardware, software, binware, prosedur, dan database. Kemudian ada kegiatan manajemen data. Kegiatannya meliputi mengumpulkan data, menjaga dan mengadakan pengujian terhadap integritas, menyimpan data, memelihara data, mengamankan data, mengorganisasikan data, serta mencari data. Kemudian ada sistem database. Sistem database merupakan sistem pencatatan dengan menggunakan komputer yang memiliki tujuan untuk memelihara informasi agar selalu siap pada saat diperlukan. Karena sistem database merupakan bagian dari sistem informasi manajemen, maka komponen-komponen dalam sistem database merupakan bagian dari komponen SIM. Komponen data dalam database bisa tersimpan dalam komputer kecil, komputer mini untuk multi-user, komponen mainframe untuk multi-user. Nah, kemudian ada komponen hardware. Ada kepala atau head, pembaca yang digunakan untuk mengambil dan membaca data bersama-sama dengan bagian input atau output, disk, dan sebagainya. Kemudian ada prosesor dan memori yang digunakan untuk mendukung jalannya software sistem database.
Kemudian komponen sistem software. Nah, komponen pemakai dalam sistem database ini ada 3 kelas pemakai, yaitu yang pertama, kelompok pertama adalah programmer aplikasi yang bertanggung jawab dalam membuat program aplikasi yang menggunakan database. Yang kedua yaitu pemakai yang berinteraksi dengan sistem melalui terminal komputer yang online. Kemudian yang ketiga yaitu ada administrator database. Kemudian materi yang selanjutnya ada abstraksi data. Abstraksi data digunakan dalam struktur database modern. Di dalamnya terdapat 3 level abstraksi, yakni yang pertama tingkat internal, yang kedua tingkat eksternal, dan yang terakhir yaitu tingkat konseptual. Yang terakhir yaitu materi tentang model-model data. Model data ini merupakan kumpulan dari alat-alat atau lambang-lambang yang digunakan untuk menggambarkan data secara konseptual. Model data yang umum yakni yang pertama model hierarki. Pada model data ini, data induk memiliki beberapa pencabangan sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing cabang untuk memiliki cabang lain. Sehingga kalau digambarkan akan berbentuk seperti struktur organisasi. Yang kedua yaitu model network. Pada model ini setiap file data dapat berhubungan dengan file-file data lainnya sesuai dengan kebutuhan manajemen suatu organisasi perusahaan. Dan yang terakhir yaitu model relasi. Model relasi didasarkan pada persepsi tentang dunia nyata yang berisi sekumpulan objek-objek dasar yang disebut sebagai entity dan hubungan antara entity-entity tersebut. Beberapa cara penggambaran model relasi telah muncul. Nah, contohnya seperti model relasi Peterson, model relasi Martin, dan model relasi Beckman. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi pembaca dan pendengar atau penonton video ini. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.